Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Cahyatria Dinansyah, perwakilan dari SMPN 1 Boyolali. Saya akan membawakan cerita asal mula Desa Simo. Apakah kalian tahu Desa Simo itu desa apa? Desa Simo merupakan desa yang terkenal dengan nama Desa Macan. Nah, apakah kalian tahu usul-usulnya? Jika belum, mari ikuti saya. Pada suatu hari, di sebuah desa terdapat sebuah sawah yang sangat subur dan sangat luas. Sawah itu dimiliki oleh Kiai Singoprono dan Nyai Singoprono. Ketika hasil panen datang, hasilnya pun sangat melimpah ruah. Dan mereka tahu bahwa itu hasil kerja keras mereka dan doa mereka kepadanya, Maha Kuasa. Hingga suatu malam, ketika Kiai Singoprono sedang berjaga di pada sawahnya, dia mendengar sep-sep suara babi rusa. Oleh karena itu, dia menyelidikinya. Dan setelah dicari, ternyata suara itu berasal dari babi rusa yang sedang berpesta di sawah itu. Dia pun segera melempar tombaknya pada salah satu babi rusa. Tapi anehnya, babi rusa itu tidak mati. Oleh karena itu, dia mengejar babi rusa itu dalam hutan. Ketika di dalam hutan, dia melihat istana keraton yang sangat megah. Dia pun masuk. Salah satu penjaganya menghampirinya dan berkata, "Wahai pengembara, sanggupkah kau mengobati luka dari putri kami? Dia terluka, sampai-sampai tidak ada yang dapat mengobatinya. Oleh karena itu, Raja membuat sayembara. Bagi siapapun yang dapat mengobatinya, dia akan dijodohkan dengan putrinya." Oleh karena itu, yang Kiai Singoprono yang merasa kasihan, dia masuk ke dalam dan melihat putri yang terkapar sakit. Dia melihat-lihat dan meraba-raba, dan ternyata di pangkal pahanya terdapat tombak saktinya. Dia segera mengambilnya dan menyimpannya. Sesuai dengan perjanjian, dia dijodohkan dengan putrinya. Dan entah kekuatan apa yang membuat Kiai Singoprono lupa bahwa dia telah memiliki istri. Suatu hari, dia ingat akan istrinya. Dia pamit kepada sang raja untuk pulang ke asalnya. Ketika sampai di rumahnya, dia melihat banyak orang mengejarnya dan meneriakkan babi rusa. Begitu. Dia pun memutuskan untuk berlari ke dalam hutan dan menyelidiki apa dia bukan begitu. Dia teringat akan baju lamanya yang dia pakai sewaktu mengejar babi rusa. Oleh karena itu, dia melepas bajunya dan mengambil baju lamanya. Dan dia masuk ke dalam lagi. Dan anehnya kali ini, tidak ada yang meneriakkan babi rusa. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mendengar ada suara orang berdoa. Dia pun masuk. Semua orang di dalam rumahnya terkejut dan terdiam. Diketahuilah bahwa ternyata Kiai Singoprono telah pergi selama 3 tahun atau 1000 hari. Kabar burung itu mencapai Sultan Demak yang terkenal karena kesultanannya. Dia pun mendengar itu berpikir, kenapa? Apakah dia benar bijak seperti yang dia beritanya? Jika iya, maka aku bisa meminta sarannya. Bagaimana aku harus menyambung ini? Dia pun meminta beberapa prajuritnya untuk mencari keberadaan Kiai Singoprono. "Wahai prajuritku, carilah keberadaan Kiai Singoprono." "Baik, Tuan." Cerita berlanjut ketika prajurit itu kembali dengan membawa berita yang sangat baik. Mereka membawa berita di mana tempat tinggal Kiai Singoprono. Raja yang mengetahui hal itu pun segera berganti baju menjadi pengemis. Dia menyamar untuk menguji apakah benar Kiai Singoprono bijak seperti dalam beritanya. Dia datang di rumah tepat waktu dia makan. Dia diam. Kiai Singoprono yang melihat hal itu langsung menaruh makanannya dan mengajak Sultan Demak untuk makan bersama. "Ayo mari makan bersama kami." Sultan Demak pun bertanya, "Kenapa kau biarkan orang umur sepertiku memasuki rumahmu?" Kiai Singoprono menjawab, "Karena aku tidak boleh membeda-bedakan orang, apalagi
tahu bahwa kau adalah Sultan Demak yang sedang menyamar. Terkejutlah Sultan Demak karena kebijakannya Kyai Singgoprono. Oleh karena itu, dia meminta saran kepada Kyai Singgoprono. Bagaimana dia harus menyerang Pengging? Kyai Singgoprono menjawab, "Kurasa lebih baik tidak, karena menurutku kekalahan akan mendatangimu." Tapi Sultan Demak tetap berpegang teguh pada pendiriannya, sehingga tidak ada yang dinamakan dengan persetujuan. Oleh karena itu, karena tidak ditemukannya keputusan, Sultan Demak pun memikirkan, bagaimana kalau kita memukul beda pusaka yang ada di Wat Putih itu. Jika suaranya keras, maka aku akan menyerang dan menang. Jika suaranya pelan, maka jika aku menyerang, maka aku kalah. Oleh karena itu, mereka segera berjalan ke sana. Ketika sampai, Sultan Demak segera bersiap-siap memukul. Dan dipukullah gong itu. Boom! Roar! Suara macan yang sangat keras keluar dari beda pusaka itu. Semua orang di sekitar itu langsung terkejut dan mencari di mana keberadaan macan itu. Oleh karena itu, Sultan Demak pun meminta maaf. "Mohon maaf rakyatku, itu sebenarnya adalah suara dari beda pusaka yang kupukul itu. Sekarang silahkan pulang." Dan semua orang pun pulang. Oleh karena itu, Sultan Demak yakin bahwa dia akan mencapai kemenangan. Dan dia menamai di tempat itu Desa Simo dikarenakan suara macan itu keluar di sana. Dan itulah asal mula dari Desa Simo. Jangan lupa selalu kerahkan 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.